Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 11-3 ingin mempresentasikan ujian integrasi PPKN. Topik yang kami bawa adalah sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Kelompok 2 terdiri dari 10 anggota, yaitu yang pertama Arsyahra Faira Putri, yang kedua Ciara Anandita Fitriani, Dwi Vanina Salsabila, Febi Haya Alfia Amanda, Ijatimin Halina Rianisa, Nailan Arif Gozali, Christian Hanafi, Ratu Gia Vanina, Salsabila Anika Ilham, dan Yuslina Kurnia Afifah. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu untuk yang pertama, alasan memilih perkara. Yang pertama, untuk mengetahui proses hukum di bidang perindustrian. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui proses hukum yang terjadi, terutama hukum perdata, karena hukum perdata itu sering dijumpai di bidang industri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara bidang perindustrian dengan hukum. Karena di bidang perindustrian juga terikat dengan hukum, dengan pemilihan perkara ini, kita dapat mengetahui hukum-hukum di Indonesia yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja industrial. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah terjadinya dampak negatif di bidang perindustrian. Karena di bidang perindustrian pasti terdapat kerugian dalam sisi hukumnya jika kita tidak dapat mematuhi atau melanggar hukum yang ada. Dengan kita mengetahui ini, kita dapat meminimalisir dampak negatif tersebut. Kemudian yang keempat, untuk mempersiapkan diri saat terjun ke dunia industri. Kita kan sebagai siswa dan siswa SMK Semak Bogor merupakan penerus bangsa dalam bidang industri. Maka dari itu, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang dapat dipersiapkan agar kita tidak gagal di bidang perindustrian ini. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pembelajaran apa yang bisa didapatkan dari perkara ini, yaitu antara PT Newmont dengan warga Samawa. Dengan mengetahui perkara ini, kita dapat lebih memahami tentang hukum di industri, terutama hukum perdata di Indonesia. Semakin paham kita dengan hukum di industri, semakin paham juga apa yang harus dilakukan saat kita bekerja di dalam perindustrian. Yang kedua yaitu tempus dan locus delicti. Tempus berasal dari kata tempo yang berarti waktu. Tempus delicti yaitu waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana. Tempus delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Sedangkan locus delicti berasal dari kata locus yang berarti tempat atau lokasi, dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi, locus delicti adalah penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana, memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat kejadian sengketa pada kasus ini. Kasus ini dimulai pada tanggal 2 Desember 1986. Pemerintah Indonesia menunjuk PT Newmont Nusa Tenggara sebagai kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, dan di Elang Dodok, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau pun telah dilakukan sejak ditandatanganinya kontrak karya dan mulai berproduksi tahun 2000. Sedangkan di Elang Dodo sendiri mulai kegiatan eksplorasi sejak tahun 2004. Penyebab timbulnya sengketa ini pun terjadi karena tidak terpenuhinya permintaan masyarakat Desa Ropang yang mengajukan proposal untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebanyak 10 miliar kepada PT Newmont Nusa Tenggara. Akibat tidak dipenuhinya permintaan itu, masyarakat melakukan pembakaran basecamp PT Newmont Nusa Tenggara di Elang Dodok pada tanggal 19 Maret 2006. Tidak lama, PT Newmont Nusa Tenggara menawarkan dua cara untuk membeli saham kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, tawaran tersebut ditolak karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membayar harga saham secara kontan. Namun, uang yang digunakan untuk membayar saham itu berasal dari PT Bumi Research Tbk. Hal ini didasarkan pada MOU yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2007 antara PT Bumi Research Tbk dan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa. Setelah kejadian itu, pada tanggal 30 November 2007, PT Newmont Nusa Tenggara menawarkan sistem penjualan saham kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan sistem bisnis to bisnis namun ditolak juga.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional di bawah lembaga arbitrase UNCITRAL di New York adalah pengakhiran sengketa yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Gugatan pemerintah Indonesia pun diajukan pada tanggal 3 Maret 2008, sedangkan default pada tanggal 11 Februari 2008. PT Newmont pun mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 22 Februari 2018. Sidang perdana pun dilakukan pada tanggal 10 Desember 2008 di Hotel JW Marriott, Jakarta, dan sidang arbitrase pada tanggal 31 Maret 2009 yang menghasilkan beberapa keputusan. Selanjutnya, pihak yang bersengketa. Pada sengketa wilayah kontrak karya merupakan sengketa yang terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kontrak karya seluas 44%. Pada pihak yang bersengketa yaitu masyarakat Desa Labangkar dengan PT Newmont Nusa Tenggara, yang menjadi objek sengketa ini adalah wilayah kontrak karya yang digunakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kontrak karya Elang Dodo, Kecamatan Ropang, seluas 16.568,54 hektar. Yang kedua, pada sengketa program Community Development merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat lingkar tambang, terutama masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara berkaitan dengan tidak dipenuhinya usulan proposal senilai 10 miliar. Dan pada sengketa divestasi saham merupakan sengketa yang terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan divestasi saham. Timbulnya sengketa ini adalah disebabkan karena ketidaksepakatan antara perusahaan tambang dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang cara-cara pembayaran harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan tambang. Perusahaan tambang menginginkan pembayaran dengan menggunakan pinjaman yang berasal dari perusahaan tambang itu sendiri dan berdasarkan prinsip business to business. Sementara pemerintah pusat, khususnya pemerintah provinsi atau kabupaten, menginginkan pembayaran harga saham menggunakan uang pihak ketiga. Yang keempat, modus operandi. Pada awalnya, antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah. Penyebab utama timbulnya sengketa antara masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, dengan PT Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak dipenuhinya permintaan masyarakat terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang kepada PT Newmont Nusa Tenggara. Nilai proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang sebanyak 10 miliar rupiah. Dan belum jelasnya status hukum wilayah Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Juga timbulnya sengketa divestasi saham antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak konsistennya PT Newmont Nusa Tenggara dalam melaksanakan kontrak karya dan adanya pihak ketiga. Persepsi masyarakat tentang cara atau pola untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat etnis Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara dan antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara meliputi hukum negara, hukum adat, dan arbitrase internasional. Pola penyelesaian sengketa yang paling dominan adalah menggunakan hukum adat. Cara-cara itu meliputi 1. Tumak barema atau tumak basuhan. Dan 2, yaitu saling basa balong atau basa sai atau yasa sapa. Selanjutnya, ada saksi dan barang bukti. Bukti yang pertama, PT Newmont sebagai kontraktor pemerintah. PT Newmont ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya alam tambang, didasarkan atas dokumen kontrak karya yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Kedua, kegiatan eksplorasi batu hijau Kabupaten Sumbawa Barat telah dilakukan sejak ditandatanganinya kontrak karya dan mulai berproduksi pada tahun 2000. Luas wilayah eksploitasinya yaitu 51.932,23 hektar dan di Elang Dodo telah dilakukan sejak tahun 2004. Wilayah eksploitasinya sebesar 16.568,54 hektar. Bukti kedua, PT Newton
PT Newmont belum memenuhi permintaan Desa Lebangkar. PT Newmont belum mengganti rugi atas wilayah kontrak karya Elang Dodo seluas 16.568,54 hektar yang mereka gunakan untuk eksplorasi. Tanah tersebut merupakan tanah adat yang ditinggalkan oleh leluhur Desa Lebangkar 77 tahun yang lalu. Bukti yang ketiga, Desa Ropa membakar PT Newmont. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Maret tahun 2006. Alasannya karena PT Newmont tidak memenuhi permintaan masyarakat Desa Ropang, di mana permintaan tersebut yaitu nilai proposal sebesar 10 miliar. Lalu saksi yang terlibat dalam sengketa ini adalah tokoh etnis masyarakat Sumawa, pihak PT Newmont, pemerintah pusat atau daerah, dan Asraruddin Rahman. Untuk keputusan hakim, pada tanggal 10 Desember 2008 di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2008, sidang Arbitration Internasional di bawah The Uncitral Arbitrarius Rule 1976 menetapkan keputusan yaitu yang pertama, PT Neo Nusa Tenggara diwajibkan untuk menjamin bahwa saham akan dijual atau diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia sesuai pasal 24 ayat 3 kontrak karya adalah bebas dari gadai. Yang kedua, mewajibkan PT Neo Nusa Tenggara untuk melakukan investasi saham sebesar 3% pada tahun 2006 dan 7% pada tahun 2007 kepada pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa. Yang ketiga, mewajibkan PT Neo Nusa Tenggara untuk menginvestasikan saham sebesar 7% pada tahun 2008 kepada pemerintahan Indonesia atau daerah atau Badan Hukum Indonesia. Yang keempat, PT Neo Nusa Tenggara diberikan jangka waktu selama 180 hari sejak keputusan untuk melakukan investasi saham apabila pada tempo 180 hari investasi saham tidak dapat dilakukan, maka pemerintah Indonesia dapat mengakhiri kontrak karya yang telah dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Neo Nusa Tenggara. Ketujuh, keterkaitan perkara dengan materi teori hukum. Menurut Profesor Dr. Andes Mukhtar Kusumatmaja, hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Berdasarkan teori hukum, terdapat 3 aspek yang mendasari dibentuknya suatu hukum, yaitu subjek hukum, badan hukum, dan objek hukum. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan dengan teori kepentingan. Subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu subjek hukum manusia berupa pihak yang terlibat maupun pihak pendukung yang memiliki hak dan kewajiban. Pada perkara ini, yang menjadi subjek hukum manusia ialah warga sekitar terhadap tanah di wilayah Elang Dodo. Sedangkan subjek hukum berupa badan hukum adalah suatu badan hukum yang terlibat dan memiliki wewenang. Pada perkara ini, yang menjadi subjek hukum berupa badan hukum adalah PT Newmont Nusa Tenggara dengan sistem pinjaman uang yang nantinya akan ditransfer kepada pemerintah daerah. Kedua, badan hukum. Badan hukum digolongkan menjadi 2, yaitu privat dan publik, serta memiliki 4 teori umum sebagai syarat untuk menjadi subjek hukum. Namun, perkara pada saat ini lebih menjerumus kepada teori kepemilikan, karena perusahaan mengelola langsung aset serta saham sebagai pusat kepentingan. Dan terakhir, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Pada perkara ini, yang menjadi objek hukumnya adalah penyelesaian sengketa dominan dengan cara menggunakan hukum adat, di mana hukum adat di sini sebagai objek final dan bermanfaat bagi subjek hukum. Selanjutnya, keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Pada perkara ini, digunakan undang-undang sebagai hukum formalnya, yaitu pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 6
yang mengatur tentang ketentuan divestasi saham dan kontrak karya. Kemudian, bidang tata hukum positif dari perkara ini merupakan hukum perdata, yaitu ketentuan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Menurut ilmu pengetahuan hukum, pembagian hukum perdata dibagi menjadi 4, yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan juga hukum waris. Perkara ini termasuk ke dalam hukum perdata bagian hukum harta kekayaan, yaitu antara etnis Samawa ataupun pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Lalu, pada perkara ini, sanksi hukum yang didapatkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara yaitu sanksi administrasi berupa peringatan. Peringatan yang didapat yaitu PT Newmont Nusa Tenggara harus melakukan divestasi saham kepada pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah, karena jika tidak, maka kontrak karya yang telah dibuat PT Newmont Nusa Tenggara dan pemerintah Republik Indonesia akan diakhiri. Selanjutnya, perkara ini termasuk ke dalam hukum perdata bagian hukum perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam ruang lingkup harta kekayaan, di mana pihak yang satu wajib memberikan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi. Hukum perikatan yang timbul disebabkan oleh perjanjian dan juga undang-undang, yaitu Undang-Undang Pasal 24 Ayat 3 mengenai kontrak karya. Perkara ini diselesaikan di pengadilan terkait arbitrase internasional. Keterkaitan perkara dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan hukum yang berarti rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan keberatannya, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Dikaji dari kasus sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum preventif. Yang pertama, masyarakat Desa Lebangkar menyampaikan keberatan atas tindakan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara terhadap tanah kepemilikan mereka tanpa adanya ganti rugi yang dilakukan. Dapat dikatakan tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah ditinggali oleh para leluhur mereka selama 77 tahun, sehingga dengan hubungan emosional yang begitu kuat, sulit untuk melepaskan wilayah tersebut untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai wilayah tambang. Oleh karena itu, warga Desa Lebangkar membuat permintaan ganti rugi kepada PT Newmont Nusa Tenggara karena mereka akan kehilangan hak atas wilayah tersebut. Yang kedua, masyarakat Desa Ropang menyampaikan kekecewaannya kepada PT Newmont Nusa Tenggara tidak memenuhi kontrak karya sosial yang mencakup partisipasi warga lokal terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengajuan proposal senilai 10 miliar rupiah. Keadaan ini pun semakin diperkeruh karena tidak adanya komunikasi dari PT Newmont Nusa Tenggara kepada warga Desa Ropang, yang meliputi 3 hal, yaitu 1. Tidak adanya kejelasan mengenai pemanfaatan tenaga kerja lokal. Yang kedua, tidak adanya transparansi mengenai program-program pengembangan pertambangan. Yang ketiga, tidak adanya penjelasan tentang dampak negatif dan dampak positif dari kegiatan pertambangan tersebut. Kemudian, ada pula perlindungan hukum represif. Dinyatakan bahwa terdapat 5 jenis sengketa, baik antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, ataupun antara pemerintah pusat dengan PT Newmont Nusa Tenggara, meliputi 1. Sengketa wilayah kontrak karya, 2. Sengketa program community development, 3. Sengketa hak atas tanah, 4. Perusahaan rumah kepala desa Ropang, dan 5. Divestasi saham. Penyelesaian kasus sengketa ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui hukum adat, berupa negosiasi ulang antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, dan pengadilan atau lebih tepatnya arbitrase internasional melalui lembaga arbitrase UNCITRAL yang berada di New York, Amerika, dipimpin oleh penegak hukum sebanyak 3 orang arbiter. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan
berisi beberapa poin penting sebagai ringkasan ulang atas pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau dan Elang Dodo dilakukan sejak kontrak karya disetujui antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, kontrak ini menimbulkan sengketa antara masyarakat etnis Samawa dan pemerintah Indonesia melawan PT Newmont Nusa Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan, terdapat 6 faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa, yaitu yang pertama, belum dipenuhinya permintaan ganti rugi kepada PT Newmont Nusa Tenggara. Alasan masyarakat meminta ganti rugi kepada PT Newmont Nusa Tenggara yaitu karena wilayah kontrak karya yang digunakan oleh mereka merupakan tanah adat yang ditinggalkan oleh para leluhur masyarakat desa Lebangkar 77 tahun yang lalu. Kemudian, tidak dipenuhinya permintaan masyarakat terhadap proposal yang diajukan. Nilai proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang sebanyak 10 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pelatihan tenaga kerja. Akibatnya, masyarakat setempat melakukan pembakaran base camp PT Newmont Nusa Tenggara di Kecamatan Ropang pada 19 Maret 2006 silam. PT Newmont Nusa Tenggara tidak konsisten dalam pelaksanaan kontrak karya dan diduga melibatkan pihak ketiga. Dalam kontraknya, PT Newmont Nusa Tenggara berkewajiban untuk melakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah. Namun kenyataannya, PT Newmont Nusa Tenggara membuat persyaratan-persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah. Lalu, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah Sumbawa dan PT Newmont Nusa Tenggara. Tidak ada penjelasan tentang pemanfaatan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, PT Newmont Nusa Tenggara tidak transparan dalam bekerja, baik dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Bahkan PT Newmont Nusa Tenggara tidak memberi penjelasan kepada masyarakat di sana mengenai dampak negatif dan positif dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. Setelah melalui banyak proses, akhirnya persepsi masyarakat tentang cara atau pola untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara dan antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara diselesaikan menggunakan hukum negara dengan persentase 4%, hukum adat 86%, dan arbitrase internasional sebanyak 10%, dengan pola penyelesaian sengketa yang paling dominan adalah menggunakan hukum adat. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara ini diantaranya, yang pertama adalah menyadari pentingnya komunikasi, kemudian pentingnya pengarahan dan penyuluhan tenaga kerja lokal kepada masyarakat atau penduduk setempat. Tenaga kerja yang bersangkutan harus memiliki rencana beberapa langkah ke depan setelah memutuskan untuk menyanggupi kontrak sebuah proyek. Pahami resiko yang diterima apabila melanggar kontrak karya. Milikilah sikap saling menguntungkan antara masyarakat pemilik wilayah dengan tenaga kerja industri yang bersangkutan. Dan yang terakhir, selalu ingat akan keberadaan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.